Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Yulianti dengan nomor NIM 24210072. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah analisis yang dimana berjudul tentang analisis kasus rendahnya motivasi belajar dan kedisiplinan peserta didik akibat kebiasaan bermain kartu Uno di kelas 8A ditinjau langsung dari perspektif landasan dan pengelolaan pendidikan, yang dimana dengan mata kuliah landasan dan pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu oleh Ibu Yesi Mailani Kartiwi MPD. Di slide selanjutnya, di sini ada motivasi belajar dan kedisiplinan merupakan dua aspek penting dalam keberhasilan proses pendidikan. Peserta didik yang memiliki motivasi belajar tinggi akan lebih aktif mengikuti pembelajaran, sedangkan kedisiplinan membantu menciptakan suasana belajar yang tertib dan kondusif. Kasus ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi saya sendiri, ditemukan adanya kebiasaan bermain kartu Uno di kelas 8A yang berdampak pada menurunnya motivasi belajar dan kedisiplinan peserta didik. Fenomena tersebut menarik untuk dianalisis menggunakan perspektif landasan dan pengelolaan pendidikan agar diperoleh solusi yang sangat tepat. Nah, di sini juga saya akan memaparkan sebuah kasusnya. Kasus yang dianalisis ini berasal dari hasil observasi terhadap peserta didik kelas 8A. Beberapa peserta didik memiliki kebiasaan bermain kartu Uno pada waktu istirahat, bahkan ketika pembelajaran berlangsung. Aktivitas tersebut menyebabkan peserta didik kurangnya fokus memperhatikan guru, kurang aktif mengikuti pembelajaran, serta kurang disiplin dalam mentaati peraturan. Apabila kondisi dibiarkan, proses pembelajaran akan menjadi kurang efektif dan tujuan pendidikannya sulit tercapai. Oleh karena itu diperlukan analisis yang komprehensif berdasarkan teori landasan dan pengelolaan pendidikan. Di sini juga saya menganalisis berdasarkan landasan filosofis, yang dimana memandang bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan manusia yang beriman, berilmu, berkarakter, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam kasus ini, kebiasaan bermain kartu Uno saat pembelajaran menunjukkan bahwa sebagian peserta didik belum memiliki kesadaran untuk menempatkan belajar sebagai prioritas utama. Akibatnya, nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan karakter positif belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, guru perlu menanamkan nilai karakter melalui kebiasaan, keteladanan, dan pembelajaran yang bermakna. Di sini juga ada analisis berdasarkan landasan psikologis. Dari perspektif psikologis, motivasi belajar merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Permainan kartu Uno menjadikan stimulus yang lebih menarik dibandingkan pembelajaran, sehingga perhatian peserta didik beralih dari kegiatan belajar menuju kreativitas bermain. Kondisi tersebut mengakibatkan menurunnya konsentrasi, minat belajar, partisipasi dalam pembelajaran, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru tersebut. Ada juga analisis berdasarkan landasan sosiologis. Landasan sosiologis menjelaskan bahwa perilaku peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama keluarga, teman sebaya, dan budaya sekolah. Dalam kasus ini, kebiasaan bermain kartu Uno berkembang karena adanya pengaruh teman sebaya yang saling mengajak untuk bermain. Apabila lingkungan belajar tidak mampu mengendalikan kebiasaan tersebut, maka akan terbentuknya budaya kelas yang kurang mendukung proses pembelajaran dan berdampak pada menurunnya motivasi belajar serta kedisiplinan peserta didik tersebut. Ada analisis berdasarkan landasan yuridis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman,
cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab. Perilaku bermain kartu Uno tersebut saat proses pembelajaran tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional maupun tata tertib sekolah karena mengganggu proses pembelajaran, menurunnya kedisiplinan, dan menghambat pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Di sini juga ada analisis berdasarkan pengelolaan pendidikan. Dari aspek pengelolaan pendidikan, sekolah telah memiliki tata tertibnya sendiri. Guru melakukan pengawasan selama pembelajaran, serta guru BK memberikan pembinaan kepada peserta didik yang melanggar aturan. Namun, pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya efektif karena kebiasaan bermain kartu Uno masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik, yang lebih optimal melalui perencanaan pembelajaran yang menarik, pengawasan yang konsisten, evaluasi perilaku peserta didik, serta kerjasama antara guru, orang tua, dan sekolah. Sebagai calon pendidik, saya memahami bahwa rendahnya motivasi belajar dan kedisiplinan peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh lingkungan belajar, metode pembelajarannya, serta pengelolaan kelas yang diterapkan oleh guru tersebut. Kasus ini memberikan pelajaran guru perlu menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna, agar peserta didik lebih fokus dalam belajar serta tidak mudah terdeteksi oleh aktivitas lainnya. Nah, di sini juga saya ada sedikit rekomendasi berdasarkan hasil analisisnya. Yang pertama, guru menerapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan bervariasi. Yang kedua, sekolah memperkuat pengawasan serta pembinaan karakter peserta didik. Yang ketiga adalah guru BK memberikan layanan konseling serta berkala kepada peserta didik yang mengalami penurunan motivasi belajarnya. Dan yang terakhir ada orang tua meningkatkan pengawasan terhadap kebiasaan belajar anak di rumahnya itu sendiri. Jadi kasus kebiasaan bermain kartu Uno di kelas 8 ini menunjukkan adanya hubungan dengan rendahnya motivasi belajar dan kedisiplinan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis landasan psikologis, filosofis, sosiologis, yuridis, serta pengelolaan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal itu sendiri. Melalui kerjasama antara guru, sekolah, orang tua, dan peserta didik, diharapkan motivasi belajar serta kedisiplinan dapat ditingkatkan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Di sini juga saya mencantumkan beberapa dokumentasi. Yang pertama ada 1.1 adalah foto situasi peserta didik sedang bermain kartu Uno. Yang 1.2 yaitu foto guru BK sedang memberikan pembinaan kepada siswa. Dan yang terakhir ada 1.3 yaitu foto bukti temuan kartu Uno yang disita oleh guru dan guru BK. Di sini juga ada daftar pustaka. Yang pertama yaitu saya mengambil dari jurnal saya sendiri, Yulianti Yuyun Nugraha, tahun 2025, pengaruh bermain kartu Uno terhadap motivasi serta kedisiplinan peserta didik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 8A. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Pemaparan hasil analisis tersebut ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya. Terima kasih, saya Yulianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.